Oke, untuk hari ini pertemuan ke sesi ke-8 ya. Terakhir kita di sesi 7 sudah melakukan atau mengcustom delivery methodnya Odoo dan memodifikasi perhitungan cost ongkirnya. Cuma kemarin kan masih menggunakan static cost. Artinya di sini kita baru mengadjustment misalnya jadi 5.550 ketika delivery method yang dipakai merupakan delivery method yang tipe Raja Ongkir. Jadi seperti itu kemarin. Sebelumnya ada pertanyaan dulu terkait dengan ini Pak, yang kemarin sesi 7, silakan. Oke, lanjut ya. Berarti untuk sesi 8 ini kita akan memodifikasi perhitungan cost ongkirnya yang nanti diambil dari API Raja Ongkir. Oke, kita lihat dulu di Raja Ongkir. Di bagian integrasi, dokumentasi API, kemudian kita pilih starter. Bagian cost yang sini. Nah, method cost digunakan untuk mengetahui tarif pengiriman atau ongkos kirim dari dan ke kota tujuan dengan berat tertentu pula. Nanti parameter yang diminta ini menggunakan ada headnya ya, headnya untuk K, kemudian nah bedanya di sini. Di sini menggunakan metode post. Nah, berarti nanti kita menggunakan metode post untuk merequest ke sana. Itu. Kemudian nanti harus disertakan origin itu kota atau kabupaten asal, destination ini ID atau kabupaten tujuan, weeknya berapa, kurir yang digunakan apa, misalnya JNE Pos Diki gitu, pilih salah satu. Contoh requestnya seperti ini. Nah, ini menggunakan post, nanti headernya ini. Kayak kita coba ya. Berarti modifikasi di bagian model delivery carrier yang ini kita ganti nih, jangan static. Oke, kita mulai dari URL nya dulu. Sebenarnya kemarin yang kita coding itu masih cukup berantakan ya, nanti dirapikan aja. Nah, contohnya ini method get endpoint, get API key, itu masing-masing model kita masangnya. Sebenarnya ini nggak harus di model tertentu sih. Misalnya gini, kita masangnya itu ada di si ini ya. Kita copy, masuk ke Raja Ongkir, kemudian delivery carrier. Nah, kita tambahkan di sini. Endpoint, get endpoint akan mereturn alamat dari API-nya si Raja Ongkir. Get API ini untuk mendapatkan key yang tersimpan. Oke. Selanjutnya, nah, di sini kita setting seperti kemarin ya. Kita butuh headernya. Biar lebih cepat kita copy aja dari sini. Ini diganti. Ensure one itu udah dipanggil di sini, berarti ini dihapus saja. Nah, header ini kita setting dulu. Yang dibutuhkan pas request kan di sini ada header. Nah, ini kayak yang kemarin key, kalau sekarang ada tambahan ya. Content type, application, URL encode. Nah, ini yang kita tambahkan nih. Kita copy aja,
Oke, headernya sudah. Kemudian di sini nanti kan membutuhkan ini ya, data origin, di mana asalnya. Nah, untuk asal pengiriman alamat kita ambil dari Odoo. Contoh di sales. Kalau di sini tidak ada menunjukkan kita dari mana ngirimnya, karena mungkin gudangnya cuma satu, kita ambil dari company kita. Jadi di setting company sini ya. Nah, ini tahu alamatnya di mana. Nah, ini kita validkan dulu. Edit, misalnya kota ininya Karawang. Nah, ini ada yang kurang ya. Untuk field ini kan kita belum menambahkan kota dan kecamatan, atau minimal kotanya. Berarti kita perlu edit ini dulu nih, yang sini. Nah, ini di model REST company. Oke, ini kita edit dulu. Seperti biasa kita inherit. REST company sama REST partner apa ya, Pak? Beda ini, Pak, beda objek. Tapi keduanya ini saling berhubungan. Jadi di partner ada di sini, di kontak partner itu my company juga termasuk kontak. Cuma kan bedanya di sini dia merupakan company. Nggak kelihatan sifilnya. Pokoknya kalau di database dia tahu bahwa ini adalah company gitu. Relasinya ke company kita. Soalnya saya menginheritance yang kontak itu waktu saya lihat di kontak, oh ya ini company ya. Yeah. Jadi kontak REST partner ini itu salah satunya company kita, itu juga partner, termasuk user saya, user kita itu juga relasi dengan REST partner. Termasuk nanti kalau modul HR misalnya, employee itu juga ke REST partner, user juga ke REST partner. Jadi semua yang berhubungan dengan bisnis kita nanti pasti ada REST partnernya, termasuk alamat pengiriman. Nih. Jadi semuanya masuk ke REST partner. Tapi kalau user company itu mirip-mirip, artinya dia pasti ada relasi ke REST partner. Nah, jadi kita tambahkan sama kayak gini nih. Ini mirip dengan ketika kita menginherit si REST partner. Kita tambahkan kota sama kecamatan kalau emang ada kecamatannya. Jadi seperti itu. Ini copy aja. Relasi ke aris kota atau kabupaten di mana. Nah, ini kita lihat apakah ada step. Di sini masuk ke config company, edit. Nah, ini ada ya. Kita aktifkan debugnya. Nah, ini sama step, kita tambahkan step, dimana stepnya itu sama dengan step ID yang ada di REST company itu. Kemudian apakah city ada? Di sini kan ada city ya. Nah, ini sama city. Kemudian ada kecamatan, menituan ke aris kota kecamatan, stringnya kecamatan, dimana kota yang ada di kecamatan ini
merupakan harus ada di kota yang kita pilih di REST company, seperti itu. Sudah, kita simpan, kemudian kita inherit formnya, edit view form, ini ya, copy, kita tambahkan misalnya di bawahnya si ini address, setelah address format ini kita tambahkan XML, ini sama kayak kemarin, kita tinggal inherit aja. Modelnya REST company, ID-nya Oke, di sini kita tambahkan tadi maunya di bawahnya ini yang kelas. Jadi contoh kalau kemarin kan menggunakan fill biasa ya, kita bisa menggunakan expand. Nah, expand ini lebih dinamis karena kita bisa menyeleksi seperti div seperti ini, div yang mana kelasnya. Nah, kelas ini sebenarnya nanti bisa menggunakan hash class sih. Nih, kita coba posisinya setelahnya, kemudian kita tambahkan fill yang tadi, yaitu kota ID, kemudian ada fill lagi kecamatan ID. Sebenarnya jangan di luar sih, biar nyatu, tapi ini saya coba di luar. Simpan, masukkan ke manifest, simpan. Ini sih belum sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Simpan. Kalau sudah, restart service. Ini saya jalankan via command line, jadi langsung. Kita coba upgrade. Kota does not exist. Nah, ini juga kasusnya mirip sih. Sebentar, ini yang diupdate bukan itu ya. Oke, kota does not exist. Nah, ini kalau misalnya nggak bisa upgrade via itu, kita upgrade-nya via command line.
Oke, kita coba lihat log. Kota destinasi. Oh ini sorry, tadi belum di init ya, jadi ini nggak kedetek. Tadi kita belum init yang race company. Ya, kita coba lagi. Berarti di company sekarang sudah ada tambahan kota, kabupaten, dan kecamatannya. Contohnya saya setting ya, di sini Karawang. Kita pilih yang Karawang, misalnya Rengas Dengklok. Oke, ini udah. Jadi kebutuhan untuk yang origin, dari mana kita akan ngirim, kita udah tahu. Kemudian destination, ini kita ambil nanti dari si SO nya, si ordernya, yang delivery address-nya ini. Nah, field ini nanti. Dari field ini dicari kotanya. Ini kita isi dulu. Nah, kecamatan mungkin nggak ada ya, kita acuannya kabupaten atau kota. Oke, udah ya. Ini contohnya udah lengkap semua. Sekarang kita coba. Nah, kita akan menggunakan request. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan request Python via post atau menggunakan metode-metode yang ada punyanya Odoo juga nggak masalah. Nih, contoh penggunaan post ini ya, post ke URL mana, kemudian datanya apa. Nah, kalau ada headernya nanti ditambahkan headernya. Ini seperti itu. Kita coba. Ini udah ya, ini sudah, company sudah, ini udah. Oke, tinggal kita teruskan. Ini requestnya di more dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja langsung. Oke, selanjutnya di sini ya, jika Raja Ongkir, maka headernya kita setting. Kemudian karena mintanya pengirimannya menggunakan metode post ya, via data via post. Nah, data ini kita harus setting, jadi nanti data tersebut akan di load pas pengiriman. Nah, datanya itu kayak ini, kayak URL gitu. Contohnya di sini ada. Nah, di sini menggunakan payload. Atau kalau mau menggunakan library HTTP juga nggak masalah. Ini tinggal di copy aja. Kita ikuti aja yang sampelnya ya. Nggak usah pakai request. Berarti pertama kita bukan pakai request, tapi pakai yang HTTP client.
headernya udah dibuat di sini, koneksinya ke API Raja Ungkir. Nah, ini kita setting ke sini ya, endpointnya. Nah, tadi kemudian nanti ngelookupnya ke COS. Jadi di sini kan udah ada starter, berarti langsung ke COS. Payload yang kita kirimkan ini. Nah, ini kita modifikasi nih sesuai dengan aktual datanya seperti apa. Yang pertama kita butuh di mana company kita. Nah, untuk company kita bisa mendapatkan dari si Odoo, baik melalui lookup atau kita bisa pakai env-nya. Contohnya sini saya komen sama dengan kita bisa ambil menggunakan self.env.company. Nah, ini akan mendapatkan data company saat ini. Nah, atau kita juga bisa menggunakan user. Jadi user yang login siapa nanti gitu. Oke, kita pakai yang company aja. Oke, setelah dapat company, kemudian destination-nya. Nah, destination ini berarti kita ambil dari si data order. Nah, di sini kan kita tahu bahwa pemanggilan ini nanti sudah ada ordernya nih. Kita tinggal pasangkan aja. Order. Nah, ini kita tahu dari mana filenya. Ini ya, partner shipping ID, partner shipping ID. Oke, seperti itu, partner shipping ID. Nah, ini tinggal nanti kita ambil dari partner ini kotanya, yang ini kota ID. Oke, seperti itu. Tapi ini harus dicek-cek nanti ya. Oke, kita tinggal ganti. Ini kita ganti dengan format nanti. Nah, baik, di sini saya setting dulu dia 1000 ya. Nanti aktualnya kita ini. Kemudian CNE ini service yang dipakai kita tahu dari si self, si objek ini. Jadi nanti menggunakan apa gitu. Oke, di sini ada courier. Jadi nanti ada pilihan CNE, pos atau tiki. Nah, ini copy aja. Nanti langsung. Oke, kita tambahkan yang pertama adalah origin. Kita berarti ambil dari company dot kota ID dot ID. Kemudian destination kita ambil dari destination dot kota ID dot ID. Sebentar, kita cek dulu di
ini ini relasi ke kota kecamatan. Kita lihat di kota kecamatan atau kotanya. Nah, di sini yang diambil ternyata Raja Ongkir kota ID. Nanti bukan ID-nya si Udo ya. Oke, ini kita edit kota ID, kemudian Raja Ongkir kota ID. Jadi itu yang nanti dikirimkan ke sana. Ini sama kota ID-nya. Kemudian yang ketiga adalah kurirnya. Kurirnya apa? Kita bisa mengambil self.kurir. Oke, udah ya. Jadi ini mendapatkan, dalam rangka mendapatkan string yang diminta sama si Raja Ongkir. Oke, kita teruskan. Kemudian koneksi yang ini, yang HTTP client HTTPS connection, nge-request dengan metode post ke URL ini ya, api-rajaongkir.com starter/cost. Kemudian nanti resultnya get response. Nah, nanti dapat data respon rate. Nah, ini kalau membaca dalam bentuk data yang terrespon. Nah, tapi kita butuhnya kan dalam bentuk ini ya, JSON. Berarti di load aja. Ini sudah nggak dipakai. Kita komen. Nah, ini respon ini udah nggak dipakai. Berarti result respon JSON sama dengan data kita pakai JSON, kemudian data load, data yang tadi diambil atau hasil responnya. Ini udah nggak dipakai, respon JSON. Nah, ini kita butuh JSON, berarti kita impor JSON-nya. Oke, sudah sampai sini tadi ya. Ini reads. Nah, nanti diambil resultnya. Di sini kan responnya. Ini ya, Raja Ongkir, kemudian result. Dari result ini nanti kan datanya ada ini ya. Sebentar, mana tadi? Ada kode yang digunakan ini, apakah menggunakan JNE atau apa, kemudian nama dari kurirnya, kemudian cost-nya. Nah, di dalam cost ini nanti ternyata banyak, tergantung service yang digunakan, apakah itu P, apa itu REC atau YES gitu. Nah, jadi service ini masih mungkin banyak. Kita filter lagi nanti. Oke, berarti kita ambil yang cost-nya aja langsung di sininya. Kita looping ya. Dari hasil ini kita looping. Ini bukan city, tapi misalnya data udah ada ya. Result in result. Nah, kita ambil langsung yang tadi ya, bukan yang resultnya tapi costnya langsung.
Nah, dari cost ini nanti kita looping. Service yang dipakai apa? Jika service yang dipakai itu ini ya, service itu sama dengan self dot kita tahu di sini ada service ya. Maka nah, kalau ini sama, kita ambil cost kemudian value-nya gitu. Nah, amount ini atau ongkir ya, ongkir sama dengan result berarti kita langsung ngambil dari cost ya. Ini. Nah, kalau nanti datanya banyak, takutnya datanya banyak, costnya, kita bisa ambil yang pertama. Nah, ini kan karena dia juga mungkin bentuknya list atau array, kita ambil yang pertama. Jadi ini yang nanti diambil. Kalau misalnya service-nya sama dengan yang di sini, service yang di cost ini sama dengan service yang di delivery carrier ini. Oke, kemudian dapatlah berapa sih ongkirnya gitu. Nah, ongkir ini kita masukkan ke dalam price yang ini. Berarti parameter, nah ini bentrok nanti ya. Sorry, ini berarti jangan res. Data nggak ada yang bentrok. Nah, ini sih yang penting res, karena res kan udah dipakai, yang artinya kita akan mengupdate berapa sih price-nya gitu. Oke, tadi udah sampai mana ya? Sini. Berarti yang ujungnya akan mengupdate berapa sih harganya gitu. Oke, lanjut ya Pak. Intinya kita akan mengupdate ininya, ongkir. Nah, kalau ongkirnya nggak kedetek, berarti nanti kita setting atau 0 gitu. Nah, bisa juga kita kasih nilai default di sini. Jadi takutnya nggak dapat data gitu. Oke, intinya akan diupdate price-nya berapa. Nah, ini udah dapat dari raja ongkir. Nah, ujung-ujungnya tentu saja kita akan mereturn yang result yang dicari. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah. Oke, kita coba aja. Kalau nanti ada error, kita debug pakai PDB. Simpan, coba di upgrade.
Oke, ke sales langsung ini. Nah, ini kita ganti yang Ajamgir. Contohnya adalah JNE reguler. Simpan. Coba kita get rate. Nah, ada error, kita cek. Environment has no attribute company. Oke, ini nggak dapat ya. Kita ambil dari user aja. Ya, seperti itu. Jadi kita ngambilnya dari user yang login, nanti di mana company-nya. Oke, simpan. Kita coba lagi. Oke, kita edit, kemudian get rate. Error. Aris kota. Nah, ini salah ya, nggak ada kota ID. Jadi setelah mendapatkan kota, kita langsung ini, sorry, itu errornya di 64. Nah, kalau company kan ngambil kota. Nah, tapi kalau destination ini ternyata sudah mengambil kotanya. Jadi ini dihapus. Jadi kita ambil partner shippingnya, baru di sini ambil kotanya. Ya, seperti itu. Simpan. Kita coba lagi, edit, get rate. Oke, ini ada error pas date code si JSON. Nah, kita coba edit. Nah, untuk debugging kita pasang aja PDB nya ya. Kita simpan, dicoba lagi. Masuk ke log, kita break dulu. Oke, sudah. Kita coba. Oke, ketika ini di get rate, ini edit dulu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini posisinya sekarang ada di header. Kita next aja. Content type, kemudian koneksi, next. Kita ambil company. Maka di sini ada company ya. Ini company. Kalau mau dilihat company.name. Nah, itu my company. Kita next aja. Nah, ini payload. Sekarang kita cek payloadnya. Payloadnya itu akan membentuk string seperti ini. Originnya 171, destinationnya 4
28, weeknya 1000, kurirnya CNE. Oke, kita lanjut next. Nah, ini kan dapat result. Ini lanjut dulu next. Nah, ini dapat result. Nah, ini masih dalam bentuk objek, kita next aja. Kemudian ini respon, next. Nah, coba ini kan ada di respon JSON. Kalau kita baca data, ini datanya. Ternyata bad request. Oke, kita edit lagi. Ini next dulu. Continue. Kita edit source code-nya dulu. Sebentar. Nah, ini belum diimpor, ada yang kurang. Ini salah. Harusnya ini ngambil dari self.get endpoint. Oke, kita coba lagi ya. Edit, get rid. Oke, ini lanjut ke sini. Kita next. Nah, ini pilot, kemudian koneksi. Nah, ini dapat result, kemudian dapat data. Next. Nah, ini maka kalau kita cek data, nah ini udah dapat nih. Di sini ada cost untuk yang reguler.
JNE, kemudian ada ada service oke, kemudian ada service yes, kemudian ada service reguler. Nah ini dapat data, kemudian next, ini nyampe di if result service. Nah kita bisa cek sih di sini ya, result. Nah ini masih looping, berarti kita lanjut aja dulu, next. Nah ini looping. Nah ini dapat price, berarti kan kalau di sini kita bisa cek ongkir yang didapat itu 14.000. Kemudian next, return result. Nah ini tinggal continue. Nah maka di sini dapatlah 14.000 masuk ke sini. Kemudian add to order. Nah ini masih dipanggil lagi nih, ini continue aja. Oke, masuklah 14.000. Nah seperti itu ya Pak. Tadi karena salah alamat sih, harusnya ini pas koneksi itu panggil domainnya aja, nggak bisa sama itunya, URL-nya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Tampilan webnya. Oke, untuk tampilan web itu masih panjang Pak perjalanannya. Yang kemarin. Ya, kayak ini. Iya, gimana Pak? Yang di sini Pak. Nah, yang di sini itu kalau dia nggak pakai quotation langsung order itu sama ya Pak ya? Maksudnya yang kita ubah ini harus nanti dua berarti ya, kan bisa flow-nya itu nggak dari quotation kan, bisa langsung dari order itu Pak. Iya, sama sih Pak. Jadi kalau sales order sama quotation kan sama ya, satu dokumen. Sebenarnya kan ketika create kita juga create kayak quotation. Bedanya di sini langsung confirm nanti. Oke, jadi kalau misalkan flow-nya itu nggak dari quotation, yang diedit yang di sini ya, yang di order ya. Iya, sama aja sih Pak. Jadi kalau kita setting misalnya JNE reguler, udah keluar, udah ngikut ke sini ya. Iya, karena ini satu form Pak, satu view, cuma beda di action window-nya, filter. Gitu. Nah ini nanti tinggal pastikan datanya benar, karena kan di sini saya tujuannya cuma mendapatkan price-nya ya. Nah sebenarnya nanti dicek-cek lagi apakah company ini punya kota, kalau enggak kan berarti ngapain gitu. Nah seperti itu, tapi minimal kita cara mendapatkannya seperti ini. Nanti tinggal ada pengecekan kembali, takutnya enggak valid gitu. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, silakan di pull, kemudian dicoba diinstal kalau emang ada database untuk latihan. Dari sini sih udah berfungsi ya. Nanti tinggal bagaimana di websitenya. Data ini yang nanti divalidkan. Tadi kan saya nggak begitu hafal datanya seperti apa. Jadi nanti yang di sini yang divalidkan. Taunya sih sebenarnya dari sini nih. Servisnya punyanya si JNE itu ada oke.
kemudian ada reguler, ada SPS, ada yes. Mungkin yang sering yes, oke, sama reguler. Nah, untuk yes kita edit. Ini C ini berarti yes, kemudian duplicate lagi, ini oke. Oke. Nah, yang lainnya coba aja. Oke, kita coba aja aktifkan multi warehouse, Pak. Ke setting, kemudian inventory. Di sini ada storage location, multi warehouse. Nah, ini diaktifkan dan kita simpan. Nah, kalau sudah, berarti nanti pas di sales harusnya ada milih. Nih, warehouse-nya mana? Nah, field inilah yang jadi acuan kita ini lookup-nya. Karena kan pengirimannya pasti dari warehouse tertentu. Kalau warehouse-nya satu lokasi mah nggak ada masalah. Tapi takutnya warehouse-nya ada di Surabaya sama di Jakarta misalnya. Nah, itu nanti kacau ongkosnya. Berarti dari sini. Nah, ini nanti tinggal dipilih dari company kita warehouse-nya mana aja. Warehouse ini kita nyetingnya di sini. Kita coba aja ya. Di inventory, kemudian configuration warehouse. Nah, ini bisa di create kalau mau di create. Ini saya edit dulu. Misalnya my company tapi yang di Karawang. Misalnya WH atau WH aja ya. Kemudian ada lagi misalnya kita create my company atau cabang gitu ya, WH Surabaya misalnya. Nah, addressnya ini kita buat di sini. Kita create and edit. Misalnya WH Surabaya. Nah, company-nya kan ke company kita. Ini masuknya other address nggak apa-apa. Kemudian lokasinya di mana? Nah, ini kan contohnya di Surabaya nih, tapi di Jawa Timur. Ini kodenya saya nggak tahu. Jawa Timur belum ada ininya ya. Sebentar, ini saya simpan dulu. Simpan. Kita generate dulu yang Jawa Timur. Kontak. Oke, baru dilengkapi yang tadi. Nah, ini kan jauh banget ya antara Karawang dengan ini, dengan Surabaya. Nah, kita edit, Pak. Yang tadi asalnya kita nyarinya company, kita sekarang nyarinya itu originnya dari si warehouse. Nah, ini ternyata relasi dengan stock warehouse. Ya, di warehouse nanti
sama. Warehouse ini kan ini ya, stock warehouse. Nanti ada partner ID gitu. Cara ngelookupnya seperti itu. Berarti diambil dulu warehouse ID, kemudian di sana ada partner ID, baru diambil kotanya. Oke, kita coba ya Pak. Yang origin. Nah, ini kalau company kita bisa komen. Ini variabelnya sama aja, company. Maksudnya company yang di lookup itu bukan dari self user company ID, tapi dari order. Tadi ada fill warehouse, ya, ada fill warehouse ID. Kemudian di warehouse ID nanti ada partner ID, warehouse ID dot partner ID. Kemudian di partner ini kita ambil kotanya yang ini. Sebentar. Oh iya benar ya, ini my company. Contohnya kan yang tadi my company. Di sininya kota ID. Karena ini sudah ngambil company kota ID, berarti cukup sampai sini. Nah, ini berarti kita ambil dari warehouse partner ID-nya siapa. Oke, kita coba. Yang tadinya SO nya ini, yang tadinya ongkos kirimnya 14.000, saya coba edit. Di sininya ganti, bukan dari Kerawang tapi dari Surabaya. Nah, kemudian kita coba get rate. Nah, ini masih nyangkut di sini. Dapatnya berapa? 14.000. Sebentar. Apakah sama? Ya, kita cari dulu nih. Oke, kalau enggak kita cek di sini aja nih. Harusnya 19.000. Salah, sorry. Dari Surabaya. Ke Subang.
nih JNE reguler harusnya 24.000. Nah, jadi apa yang salah nih? Kita coba ya. Ke mana nih? Ke Subang. Kita ambil dari warehouse Surabaya. Dipastikan di sini udah Surabaya. Kemudian kita coba get rate dengan JNE reguler. Nah, ini ada di sini. Next. Nah, kita coba pilot ya, cek pilot. Ini ternyata dari 444. Ini copy aja. Nanti dicoba di sini nih. Ini saya simpan dulu aja. Kemudian next atau ya next, dapat result. Coba result. Ini datanya. Ternyata kan dapat nih yang reguler itu 24.000. Kita next lagi. Berarti harusnya di sini udah dapat. Nah, 24. Kemudian add to order. Kita continue aja. Oke, 24. Bener ya? Tadi mungkin karena belum di refresh sih ininya, SO-nya. Gitu, Pak. Jadi ini udah tergantung dari mana kita ngirim. Oke, Pak. Teksnya itu coba ya, 15%. Oh, ini kita kan nggak nyeting, Pak. Ini saya install apa adanya. Nanti setting di sini, Pak. Di counting. Nah, ini kan memang belum dikonfigurasi. Kita nggak fokus di konfigurasi sih, itu di setting. Kita setting dulu countingnya menggunakan Indonesia. Nah, ini kebetulan nggak ada nih. Kalau ada yang Indonesia nanti langsung dipasang aja. Ini punya Arkana. Oke, kalau sudah diinstal yang modul accounting, nanti menyesuaikan. Nah, ini tinggal di setting sih. Karena kita kan emang nggak fokus ke fungsionalnya sih, Pak. Nah, ini udah Jawa Indonesia. Nanti teksnya juga kita ganti. Nah, ini belum di setting ya. Share screen-nya. Oh, sorry. Ya. Nah, ini setting aja. Kita pakai yang Indonesia. Nanti setelah di config, accounting-nya akan ngikuti. Nih, udah ada dari package-nya. Oh, kalau teksnya itu ngikut ini sih ya. Teksnya itu ngikut semua produk yang ada, Pak. Iya. Jadi ikutnya produk kan, Pak ya. Kalau kayak itu tapi service gitu ya. Iya. Jadi masuknya sama, Pak, ke sini, ke produk. Master data produk. Nah, nanti kan ini dicari yang bukan produk tadi, sorry. Ini filternya dihapus. Ini. Kalau mau dibedakan, bedakan aja. Misalnya nanti ongkos kirim gitu. Tipenya service nih. Yang itu tadi itu yang manual kan ya, Pak? Yang free delivery charge itu kemarin yang manual kan ya? Iya, ini yang bawaan. Ini yang bawaan, Pak. Iya. Ini nanti tinggal buat aja. Karena kan itu
settingannya per ini, per namanya apa, lokasi. bukan per delivery method, jadi per ini, contohnya DCN regular, nanti delivery produknya apa, akunnya apa gitu. Jadi kan bisa disetting per apa nih, kurir gitu. Kalau misalnya mau dibedakan, biasanya sih cukup satu sih, ini ongkos kirim gitu, karena nanti kan dia kemana itu settingannya tergantung kategori ini. Nah, nanti di sini disetting akun-akunnya. Ya. Oke Pak, ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi untuk malam ini kita sudah sampai di mendapatkan ongkos kirim yang real nih ya, yang real berdasarkan kondisi si sales dan kondisi si pengiriman kita dari mana gitu. Kalau nanti dari warehouse Surabaya, kosnya udah mengikuti Surabaya. Kalau dari Karawang atau dari Subang nanti udah ikuti gitu. Nah, baru next meeting kita lanjut ke custom yang di bagian website. Nanti step-stepnya kan kita perlu modifikasi partner dulu tuh pas registrasinya ya. Nah, kalau website lumayan banyak sih, karena berhubungan dengan controller dan view. Nah, kalau controller itu agak beda dengan model, jadi paling gampang ya di backend sebenarnya kalau modifikasi. Oke, cukup ya Pak. Cukup ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.